من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا ونبينا محمدا عبده ورسوله من لا نبي بعده اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين اللهم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم اللهم ارزقنا فهم النبيين وحفظ المرسلين وإلهام الملائكة المقربين اللهم أغننا بالعلم وزينا بالحلم وأكرمنا بالتقوى وجملنا بالعافية لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم والحمد لله رب العالمين نوينا التعلم والتعليم والتذكر والتذكير والنفع والانتفاع والإفادة والاستفادة والحث على التمسك بكتاب الله تعالى وسنة رسوله والدعاء إلى الهدى والدلالة على الخير ابتغاء وجه الله ومرضاته وقربه وثوابه سبحانه وتعالى على هذه النية وعلى كل صالحة جامعة شاملة نافعة من خيرات الدنيا ونعم الآخرة وإلى حضرة النبي المصطفى محمد صلى الله عليه وسلم بسر الفاتحة أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إياك نعبد وإياك نستعين صراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم آمين Alhamdulillah Rabbil Alamin. Hadratul Muhtaramin yang sama-sama kita ta'zimi para syiban, orang-orang tua kita, para habaib, para ulama, para guru, para ustaz, jamaah rahimani wa rahimakumullah minal aidin wal faizin, minal faizina wal maqbulin. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala menerima semua amal ibadah kita yang kita lakukan di bulan Ramadan, dan mudah-mudahan Allah menggolongkan kita sebagai dalam bagian utaqa, orang-orang yang dilepaskan dari neraka, dan mudah-mudahan nikmat yang diberikan pada orang tua, guru dan seluruh umat Islam. Amin Allahumma amin. Salawat dan salam terlimpah ruah kepada hadratul Rasul Sayyidina Maulana Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam beserta keluarga, sahabat, mengikut sekalian. Amin Allahumma amin. Hadratul Muhtaramin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, insyaallah pada malam hari ini kita mulai iftitah. Kita akan memulai iftitah majlis kita, pengajian kita membahas kitab Al-Faidul Mukhtarah li Saliki Tariqil Akhirah yang dikarang oleh Al-Habib Ali bin Hasan Baharun, yang awalnya mohon maaf bahwa ini lebih cepat dari agenda biasanya. Mudah-mudahan apa yang akan kita pelajari menjadi kebaikan baik bagi diri kita pribadi, keluarga dan seluruh umat Islam insyaallah. Pada malam hari ini kita akan melanjutkan pembahasan kita masih dalam bab yang berkaitan tentang amar ma'ruf dan nahi munkar. Maka kita masuk malam hari ini pada bab yang baru, al-hathu ala qabulin nasihati wat tahdhiri min tarkiha. Yang pertama, bab ini adalah al-hathu ala qabulin nasihati wat tahdhiru min tarkihi, yaitu anjuran untuk menerima nasihat dan peringatan pada orang yang meninggalkan nasihat atau tak menerima nasihat. Qala al-muallifu nafa'ana Allah taala bi'ulumihi fid dharain amin. Bab ini dibuka dengan satu firman Allah Subhanahu wa taala, surah Az-Zariyat ayat 55. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa dzakir fa inna dzikra tanfa'ul mu'minin. Wa dzakir, dan berikanlah peringatan wahai Muhammad, fa inna dzikra tanfa'ul mu'minin, dikarenakan memberikan peringatan itu atau peringatan itu tanfa'ul mu'minina, memberikan manfaat kepada orang-orang beriman. Maka dalam salah satu faidah, ikhwah dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, bahwa sesungguhnya manusia ini diciptakan walaupun dalam kondisi fi ahsani taqwim, dalam sebaik-baik bentuk, mungkin dalam bahasa kita dalam penciptaan yang paling sempurna, tetapi sesungguhnya bagian dari kesempurnaan manusia adalah salah satunya dia diberikan keterbatasan. Artinya
masih ada kekurangan-kekurangan yang berlaku pada dirinya. Misalnya bahwa ada seseorang ada kalanya dia ingat tapi acap kali dia lupa. Dan bahkan hal ini pun, bab lupa ini bahkan Allah sengaja berikan atau jadikan terjadi pada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang dengan sebab inilah maka muncul kemudahan-kemudahan dalam syariat. Artinya apa? Ternyata kekeliruan atau lupanya Rasulullah, atau lebih tepatnya dibikin lupanya Rasulullah oleh Allah Subhanahu wa taala, bahkan ini menjadi kebaikan dalam syariat. Mana contoh? Pada satu saat ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam salat, kalau tak silap beliau salat asar itu 2 rakaat. Kemudian ketika beliau salat asar 2 rakaat, kemudian asarnya 2 rakaat langsung salam. Maka kemudian sahabat sebagai orang yang taat sami'na wa ata'na pada Rasulullah, maka mereka bertanya, "Ya Rasulullah, aqusiratis shalah?" Ya Rasulullah, apakah salat itu dikosorkan atau bagaimana? Oh enggak, kata Rasulullah. Emang kita salat berapa rakaat? Tadi kita salat asar 2 rakaat. Ya Allah, maka beliau menyempurnakan 2 rakaat lagi. Kemudian muncul syariat setelah itu, beliau ajarkan sujud sahwi. Maka ikhwan dimuliakan Allah, artinya adalah apapun yang berkaitan dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kadang-kadang kita sebagai manusia ini atau sebagai umat atau sebagai orang yang ingin mencontoh Rasulullah secara sempurna, pengen ideal. Idealnya tuh malam tahajud, siangnya puasa sunnah, zikir dah habis-habis, kemudian silaturahim, kemudian sedekah, kemudian baca Quran. Itu adalah al-wajhul amsal, bentuk idealnya seorang mukmin seperti itu. Tetapi manusia ada acap kali melakukan kesalahan, kekurangan, kealpaan. Maka ketika Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam beliau dibikin lupa oleh Allah, maka dengan syariat lupanya Rasulullah ternyata kita ada solusi kalau lupa itu bagaimana. Nah ini ikhwan fillah Allah, ini menjadi pembelajaran, menjadi hikmah bahwa betapa baiknya Allah Subhanahu wa taala dan betapa ternyata dalam setiap apa yang terjadi dalam kehidupan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ini menjadi pembelajaran bagi kita dalam setiap kondisi. Maka dari itulah ada sebagian ulama, terutama ulama tajwid atau ulama-ulama qiraat, yang kemudian mereka mengkaitkan dengan doa baca Quran. Allahumma arhamna bil Quran, terus waj'alhu lana imaman wa nuran wa hudan wa rahmah. Terus apa lagi? Allahumma dzakkirna minhuma nasina. Masya Allah. Tapi sebagian ulama hadis atau ulama tajwid, mereka menyatakan yang lebih ideal, yang lebih sahih, lebih rajih, lebih kuat itu Allahumma dzakirna minhuma nussina. Ya Allah, ingatkan kami kepada kami apa yang sengaja dibikin lupa kepada kami. Mengacu kepada kejadian Rasulullah bahwa beliau bukan lupa tapi unsitu, aku dibikin lupa oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang tentunya lupanya Nabi pasti ada kebaikan, dan itu menjadi rukhsah atau pembelajaran bagi umat. Jadi betapa baiknya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, betapa istimewanya beliau, bahkan sampai lupanya beliau, dibikin lupanya beliau, ternyata ada hikmah kebaikan untuk kita sebagai umat beliau. Artinya adalah kita ini tidak baca ada imam harus kemudian mazbut. Imam itu kemudian selain Fatihah lah ya, selain Fatihah, hafalannya harus mutqin, betul. Kita mencari imam yang at-taqra'uhum, yang paling afqahuhum, dia paling hafal, paling paham fikih, kemudian dia paling baik dalam bacaan Qur'annya. Kemudian kadang-kadang ada yang nak menambahkan syarat harus mutqin, suara yang bagus, itulah terlalu berlebihan. Karena mencari orang yang ideal itu susah. Karena boleh jadi imam dalam kondisi mungkin lagi sehat, lagi bahagia, lagi tidak ada masalah. Oke,
Tapi kadang-kadang sebagai muslim, sebagai seorang hamba, mungkin dia sedang lagi ditimpakan musibah, lagi sedang gundah gulana, atau lagi ada beban dalam dirinya, maka kadang-kadang itu dibuat terlupa. Maka ikhwan dimuliakan Allah, maka ini menjadi syariat bagi kita. Bahkan lupanya Nabi berkah bagi umat. Maka ini menjadi satu kebaikan bagi kita. Maka Allah menyatakan karena sifat manusia dengan sempurnanya manusia, dengan keterbatasan dalam batas-batas kemanusiaannya, maka ada satu cara dalam Islam untuk terus umat ini dalam kebaikan. Apa? Wa dzakir. Wahai Muhammad, sering-seringlah atau ingatkanlah, berikanlah peringatan. Fa inna dzikra tanfa'ul mu'minin, dikarenakan peringatan itu memberikan manfaat bagi orang-orang yang beriman. Nah, kemudian ternyata di sini dijelaskan oleh Habib Abdullah bin Husain bin Tahir, beliau menyatakan berarti dari ayat ini orang yang dak katik manfaat ngenjuk nasihat kepada dia belum dikatakan sebagai orang yang beriman yang sempurna. Karena ngapa? Kalau orang dia betul-betul beriman, maka dia akan menerima nasihat, mau mendengar nasihat, mau menerima nasihat. Mungkin belum pacak dia laksanakan, mungkin karena rendahnya iman, mungkin dalam kondisi dia masih dalam lemahnya iman, tapi dia tetap mau menerima masukan, itu sudah satu kebaikan. Yang kadang-kadang kemudian ada orang ketika diingatkan tak mau menerima. Maka ikhwan dimuliakan Allah, maka bagi kita yang mengingatkan, tentunya satu harus ada ilmunya. Yang kedua tahu kondisinya. Siapa yang kita sedang ajak bicara? Mungkin kalau orang tua bahasakan dengan sopan santun. Mungkin sekarang Gen Z, mungkin generasi milenial sekarang, mungkin disampaikan dengan bahasa-bahasa yang sesuai dengan kondisi mereka. Maka kewajiban yang memberikan peringatan atau menasihati ada ilmunya. Kemudian yang menerima nasihat, yang mendengar nasihat, wajib menerima. Karena kalau tak mau menerima nasihat, maka imannya itu dipertanyakan. Yang kedua, man kana qalbuhu maitan la yaqbalun nasihata. Asyara ila dzalika qauluhu ta'ala liyunzira man kana hayyan wa yahiqqal qawlu 'alal kafirin. Dinyatakan barang siapa yang hatinya mati, la yaqbalun nasihata, dia tak mau menerima nasihat. Orang yang hatinya mati, maka dia enggan menerima nasihat. Dan ini diisyaratkan dengan firman Allah dalam surah Yasin ayat 70. Liyunzira man kana hayyan, supaya Rasul orang Islam itu memberikan peringatan kepada orang yang hidup. Artinya orang yang hidup, tanda hatinya hidup, maka berarti dia mau menerima nasihat. Tanda hatinya mati, tak mau menerima nasihat. Maka ikhwan dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, berarti ketika kita melihat ada orang yang kemudian ternyata diberikan nasihat, kemudian ternyata tak mau menerima, Allah perlihatkan nasihat-nasihat kehidupan, tetap tak mau menerima, maka ini tanda-tanda hatinya sedang mati. Ikhwah dimuliakan Allah. Sekarang nasihat itu mak mana sih? Nasihat itu apapun yang ada pada diri kita ataupun yang di luar dari diri kita, kemudian ketika diperlihatkan, disampaikan, diperdengarkan, dipertontonkan kepada kita, yang tujuannya untuk kita menjadi orang yang tetap menjadi baik atau semakin baik atau dari buruk menjadi baik, itulah nasihat. Maka berarti nasihat itu bisa dengan qaul, dengan ucapan, tapi bisa dengan hal, dengan keadaan kondisi atau keadaan. Maka berarti bagi kita seorang mukmin, maka tentunya adab bagi orang yang ingin memberikan nasihat, maka tentunya dia harus memberikan nasihat untuk dirinya sendiri. Kita lihat diri kita, dan diri kita merupakan nasihat untuk diri kita sendiri. Bagaimana caranya? Kita lihat. Ya Allah, kita evaluasi diri kita dan untuk memberikan nasihat. Dulunya kalau buka botol itu, biasa pakai gigi loh, gitu. Botol Hoya, Sarsaparilla zaman dulu kan, sugus pantai itu, dikokang we. Sekarang jangankan nama itu, nyingok es batu be langsung menyut gigi nyingok belum makan.
Ini nasihat ya Allah, ternyata ladak muda lagi. Dulu dari Banyuasin, dari Musi sana sampai ke Yagung memotor, pakai baju kaos. Nak hujan, nak panas, nak berangin, tetap biasa be. Sekarang keluar dari rumah sampai ke sini kena banyu hujan dikit langsung meriang. Nasihat. Dulu jangan ke wong di belakang sana besek-besek gitu. Caknya wong tu ni besek aku. Sekarang wong ngomong depan kita, ingat nasihat. Maka ikhwan dimuliakan Allah, maka berarti keadaan kondisi seseorang itu bisa menjadi nasihat bagi dirinya sendiri. Atau ketika dalam kondisi di luar, kita lihat bahwa ternyata apa yang ada di semesta raya ini merupakan bentuk nasihat. Dan beliau sallallahu alaihi wasallam menyatakan, dan cukuplah kematian itu sebagai nasihat yang paling real dan nyata. Maka ikhwan, beliau sallallahu alaihi wasallam menyatakan, kafa bil mauti mau'idha, dan cukuplah kematian itu sebagai nasihat. Artinya adalah ketika kita lihat ya ikhwan, ini masjid, Masya Allah ini masjid, ini tempat, ini meja, menjadi saksi bahwa betapa banyak orang-orang yang mulia zaman dahulu sebelum kita. Mereka telah duduk di tempat ini, mereka sujud di tempat ini, mereka melakukan kebaikan di tempat ini, dan ternyata mereka telah menang mendahului kita. Mereka telah berjaya, mereka telah sukses dengan mendahului kita dengan keimanan. Tinggal kita nak beri jauh masing-masing nasihat. Itu jembatan Ampera dari tahun 68 sampai sekarang mungkin sudah ratusan ribu orang lewat. Ada yang masih hidup dan ada sudah banyak sudah dipanggil Allah. Nasihat. Itu Sungai Musi. Dulunya di situ banyak nak bangsawan mandi di situ, nak tokoh mandi di situ, nak nelayan nyari penghidupan di situ. Sungainya masih ada, tapi menjadi saksi bahwa ternyata sudah banyak yang pernah mandi di situ. Artinya sudah meninggal. Maka berarti ikhwan dimuliakan Allah, apapun yang ada di alam semesta raya ini menjadi nasihat bagi kita. Bahwa kalau kita lihat semuanya di alam sekitar kita menjadi nasihat, maka dia akan menjadi nasihat. Tetapi ternyata ketika ternyata ada jenis kematiankah, sakitkah, musibahkah, kondisi yang susahkah, kemudian kesengsaraan kemalangan masih menimpa, dan ini orang tetap tidak mau kembali kepada Allah, ini bentuk tanda-tanda hati yang mati. Ketika sudah ada nasihat disampaikan, ternyata hatinya tetap tak tergerak untuk kembali kepada Allah, maka ini merupakan bentuk tanda-tanda warning, sudah lampu merah. Jangan sampai kita perturutkan, ditakutkan, sebagaimana kata Sayyidina Utsman bin Affan, umat Islam, orang mukmin itu harus takut kepada 6 perkara. Salah satunya takut kepada siapa? Takut kepada panakul maut, malaikat mencabut nyawa. Dia mencabut nyawa sementara dia dalam kondisi sedang lengah, naudzubillah. Maka ikhwan dimuliakan Allah, maka berarti ayat ini menyatakan liyundzira man kana hayyan, untuk mengingatkan siapa yang hidup, artinya hatinya yang hidup, maka disitulah menunjukkan hati yang hidup adalah hati yang mau menerima nasihat. Siapapun yang menyampaikan, siapapun yang menyampaikan, ataupun apapun keadaannya, dia buat sebagai nasihat. Maka ikhwan dimuliakan Allah, diriwayatkan di Ma'bad Sulaiman itu ketika dibongkar, itu ada tabut, ada peti yang panjangnya sampai 30 dira'an, mungkin 30 depo. Di situ ternyata ketika dibuka ada jenazah yang bertuliskan seperti ini. Aku sudah menaklukkan, istilah bahasanya itu dalam bentuk syair ini. Aku sudah menaklukkan 1000 peperangan. Aku sudah melintas hampir seluruh dunia. Aku sudah mengalahkan ini dan mengalahkan itu. Tapi ternyata aku tetap tidak bisa menghindari kematian. Ada hal-hal yang saya tak ceritakan karena tak pantas ada anak kecil di sini. Tapi artinya maksudnya bahwa dia menceritakan bahwa woi kamu yang hidup, bahwa aku ini, dalam syair itu yang ditulis mungkin ketika dia sudah menceritakan kepada punggawanya atau tukang tulisnya, aku ini pernah jaya sebelum kamu,
hidupku, umurku panjang, hartaku banyak, pasukanku laksaan, kemudian aku punya kedikjayaan bisa menaklukkan semua orang dalam setiap peperangan. Tapi ternyata sekarang di sinilah aku terbaring tak berdaya. Maka jadikan itu sebagai nasihat. Dan ini bisa kita baca dalam kitab Tanbihul Ghafilin yang dikarang Syekh Abdul Laits As-Samarqandi. Beliau menceritakan bahwa ini orang pernah hidup sebelum kita dengan tinggi besar badan luar biasa, kekuatan luar biasa, dia punya kekuasaan yang hebat, dia punya harta yang banyak, dia punya pasukan yang luar biasa, mati juga. Bahkan kemudian yang menariknya adalah ketika Sayyidina Khalid bin Walid, beliau nangis. Nangis itu bahasa kita tuh menangis, menyesal, meratap seperti itu. Kata beliau seperti ini, wallahi kata beliau, ini tubuhku sudah kenyang dengan peperangan. Dibacok pernah, dipanah iya, ditombak juga iya. Dan aku rindu mati supaya aku bisa mati dalam kondisi dalam membela agama Allah Subhanahu wa taala. Tapi yang terjadi ternyata kemudian aku sekarang terbaring lemah tak berdaya. Ya ikhwan dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, maka ini menjadi nasihat bagi kita bahwa ternyata cerita orang terdahulu. Dan mengapa Al-Qur'an banyak sekali kisah dalam Al-Qur'an untuk mengingatkan sebagai nasihat bagi kita bahwa ternyata yang baik itu kesudahannya baik banyak, dan betapa banyak orang yang tak baik pun kesudahannya tak baik pun itu pun sudah sangat banyak. Berarti menjadi nasihat bahwa kalau kita hidup kita benar, maka kita akan menambah daftar orang-orang yang menang dalam kehidupannya. Tapi kalau kita tidak benar, kita menambah sejarah bahwa siapapun dia, hebat berapapun dia kekuasaannya, tetap ujung-ujungnya adalah akan diakhiri dengan kematian. Dan ini merupakan satu kepastian. Kemudian yang berikutnya, di dalam kitab Ihya Ulumuddin dinyatakan, man yunabbihuka ala fi'lin madhmumin ta'ataitahu aw sifatin madhmumatin ittasafta biha lituzakkiya nafsaka anha kana kaman yunabbihuka ala hayyatin aw aqrabin tahta dhailika wa qad hammat bi ihlakika. Imam Ghazali menyatakan bahwa dalam kitab Ihya, siapa saja yang mengingatkanmu terhadap suatu perbuatan yang buruk yang kamu lakukan, atau sifat-sifat tercela yang kamu bersifat dengannya, terus kemudian ada orang yang menasihatimu, maka apa kata beliau? Perumpamaannya seperti kamu sedang berdiri. Ini ada teman di samping. Kamu sedang berdiri, sementara di bawahmu, di kakimu itu ada ular yang berbisa, ataupun ada kalajengking yang siap menyengatmu. Maka ikhwan dimuliakan Allah, dikatakan Imam Ghazali bahwa ketika engkau biarkan itu hewan menyengatmu dan kamu mati, maka itulah kecelakaan. Tetapi bisa terjadi kenapa? Yang sedang menasihatimu, sedang menyelamatkanmu, ketika engkau dengar, maka engkau usir ular ataupun kalajengking itu. Yang kalajengking itu merupakan sifat-sifat burukmu, yang ketika engkau tetap biarkan dia, maka dia akan menyengat dirimu dan hancurlah dirimu. Maka berarti orang yang sedang menasihati kita, apalagi dengan kebiasaan buruk kita, dengan sifat maksiat kita atau kemaksiatan kita, wal'iyadzubillah, maka saat itu orang itu sedang berusaha menyelamatkan kita dari ular yang berbisa maupun kalajengking yang siap menyengat kita. Tapi kadang-kadang ada orang yang berterima kasih dengan ucapan terima kasih karena kau telah memberikan nasihat. Ini orang yang sadar bahwa di kakinya sudah ada ular yang berbisa yang akan mematuk dan mematikannya. Tetapi betapa tidak sedikit, banyak maksudnya, ada wong yang diingatkan, dinasihati, tetap dia membiarkan ular atau kalajengking itu ada di dekat dirinya dan mematuk dirinya. Maksudnya adalah ketika diberikan nasihat, kemudian dia supaya berhenti dari perbuatan buruk atau perbuatan maksiat, tetap dia lanjutkan, maka ini menunjukkan orang tersebut membiarkan dirinya celaka.
Wal'iyadzubillah. Maka ikhwan dimuliakan Allah, berarti kalau memang ternyata keburukan yang kita lakukan, berarti saat itu beliau sedang berusaha untuk menyelamatkan kita. Ini viral ini. Barusan tadi saya nonton. Ada seorang ibu-ibu dengan anaknya cewek, mungkin sekitar 6, 7 atau 8 tahun. Itu berbantahan dengan seorang bapak-bapak tua, itu sampai maaf terjadi omongan yang dengan nada yang tinggi. Ternyata ini anak, mungkin bagaimana ceritanya karena hanya sepotong, ini dipukul sama bapaknya. Tapi kalau kelihatan dari caranya, ini ibu ini tetap tidak minta maaf, kemudian anak itu ngomongnya tensi, anak kecil ngomongnya kasar pada orang tua. Kira-kira orang pelapacak ngambil kesimpulan jangan-jangan memang ini anak bikin keributan di masjid selama bulan Ramadan. Mungkin diingatkan tak mau, kemudian ternyata akhirnya ini orang tuh kelepasan, ini anak dipukul oleh ini orang, ibunya datang dengan bahasa-bahasa yang naudzubillah. Ikhwan dimuliakan Allah. Ada sebagian orang tua yang mungkin belum sadar niat bahwa untuk anak itu memang anak itu bagus kalau berangkat ke masjid, sangat bagus. Mereka berangkat ke masjid, mereka hadir ke majelis, sangat bagus. Mereka hadir tarawih, Masya Allah luar biasa. Dan kita apresiasi sekolah, madrasah yang supaya anak-anak kita tuh minta tanda tangan. Ikhlas atau terpaksa anak-anak itu akhirnya datang untuk sholat tarawih. Nah, tapi masalahnya adalah kadang ada orang tua dengan sengaja, dengan kesadaran penuh, dia biarkan itu anak bermain dengan kawannya. Alasannya apa? Alasannya ini lagi masanya dan fasenya untuk main-main. Betul. Fasenya kita kecil dulu memang hobi main-main saat itu. Tapi apakah kemudian dengan main itu orang tua membiarkan? Oh tidak juga. Karena kewajiban orang tua untuk mengenalkan kepada anak, jangankan untuk rumah Allah, rumah manusia datang masuk buka gelok, buka tutup itu masuk itu namanya suul adab. Berarti setiap rumah ada aturan. Di aturan manusia kita patuh, di rumah Allah kemudian kita biarkan anak-anak kita bermain sepuasnya, mengganggu ketertiban orang lain. Loh mak mano kita ini pengen ibadah juga lah. Maka ikhwan dimuliakan Allah, mengajak anak ke masjid itu bagus. Anak hadir itu bagus. Mereka bermain wajar. Tapi kalau sudah main sudah sampai kemudian baku hantam, ribut, mengganggu ketentraman, ya orang tua yang wajib mengingatkan. Ini kaget sholat Jumat ributnya minta ampun. Orang tuanya diam baik. Nah, ikhwan dimuliakan Allah. Maka berarti yang seperti ini kita harus mengingatkan siapapun. Itu baru bab kecil itu. Belum misalnya ada yang punya tip, ada yang mungkin punya sound system bagus, kemudian nyetel kuat-kuat. Ada yang punya, sering saya sampaikan ini, anak-anak muda, orang tuanya tolonglah diaturlah anaknya bagaimana supaya knalpotnya jangan dibikin racing itu. Racing itu, bukan racing. Knalpot racing. Ngapa? Racing. Mungkin ada yang sakit gigi, ada yang nak tidur, ada yang semalam dari begawi, jago malam, satpamnya, security jago malam, siang nak tidur, diganggu knalpot main. Ada yang nak taklim, bohong lewat, tak kedengaran. Ikhwan yang dimuliakan Allah, apakah ini yang dinamakan dengan keren? Tak. Dan yang hebatnya, yang mirisnya, ini terjadi di negara Islam. Terjadi di negara Islam. Jingok gitu ke Jepang, ke Amerika, bahkan pemerintahnya ngatur polusi udara sekian, polusi suara itu sekian, bahwa kalau mobil sudah sekian harus dihancurkan misalnya. Bahkan negara luar, bahkan Islam lebih Islami dibandingkan negara Islam dewe. Sementara umat Islam nyetel kuat-kuat, kemudian knalpot racing segala macam. Ini banyak pembenahan. Dan ini umat ini, agama ini akan bagus kalau ada nasihat, ada budaya saling menasehati, ada budaya saling mengingatkan, yang menasehati ikhlas, kemudian ada adab dan tahu caranya, momennya tepat, waktunya tepat, yang diberikan nasihat membuka hati, Masya Allah, luar biasa. Maka ikhwan dimuliakan Allah, masuk kepada pembahasan berikutnya. Seperti sering disampaikan Sayyidina Umar bin Khattab ketika beliau menjadi khalifah, beliau menyatakan, siapa yang mau meluruskanku, siapa yang mau mengingatkanku, maka datang seorang pemuda dari belakang, menghunus pedangnya, menyatakan, wahai Amirul Mukminin, saya akan meluruskan anda dengan pedang saya. Tegang semua orang. Ini Umar bin Khattab ini. Umar bin Khattab ini jin setan, betakut, apalagi manusia.
Tapi ini anak muda di belakang itu tidak dikenal, mengangkat tangannya, mengangkat pedangnya. Saya akan meluruskan Anda dengan pedang ini. Lihat orang yang gentle, gagah seperti Sayyidina Umar bin Khattab. Beliau menyatakan segala puji bagi Allah yang masih menitipkan untuk umat ini orang-orang berani seperti anak muda ini. Tidak marah beliau, bahkan berterima kasih. Kano ngapo, ado pangkonyo wong tu silap salah omong. Ada kalanya seorang guru, seorang ustaz, seorang habib salah ucap. Dan itu kewajiban umat atau orang terdekatnya untuk mengingatkan. Jadi tidak dibiarkan kemudian salah mah itu baik. Kita kalau membiarkan fulan bin fulan, siapapun dia salah, berarti kita tidak punya rasa sayang pada orang tersebut. Kalau bukti kita sayang, kita ingatkan. Tapi tentunya itu tadi, bahwa kalau mengingatkan pun ada adab-adabnya, ada ilmunya, ada caranya, ada waktunya. Nah, kalau mengingatkan itu dengan baik-baik, maka walhamdulillah, sekalipun yang dinasihati tak nerima, maka kita katakan Allahumma ballaghtu, Allahumma fashhad. Ya Allah, persaksikan aku telah sampaikan. Maka ya Allah, tolong saksikan ini. Kita sudah sampaikan, kemudian ternyata dia belum mau menerima, maka yang jelas kita katakan, aku sudah menjalankan kewajibanku sebagai seorang mukmin. Kemudian selanjutnya, dalam kitab Tanbihul Mughtarrin yang dikarang oleh Syekh Abdul Wahab Asy-Sya'rani, beliau menyatakan, beliau mengutip perkataan Sayyidina Abdullah bin Mas'ud. Sayyidina Abdullah bin Mas'ud ini sahibun alayir Rasul. Beliau ini orang yang memegang tongkat dan terompahnya Rasulullah. Ini Sayyidina Abdullah bin Mas'ud ini. Ada Sayyidina Abdullah bin Mas'ud menyatakan, inna min akbaridz dzunubi 'indallahi ta'ala ay yaqula asy-syakhsu li akhara ittaqillaha fayaqulu lahu 'alaika bi nafsika. Sayyidina Abdullah bin Mas'ud menyatakan sesungguhnya termasuk dosa yang besar di sisi Allah Subhanahu wa taala ketika ada seseorang menyatakan, takutlah kamu sama Allah, takwalah kamu sama Allah, takut maka dijawabnya oleh orang yang diberikan nasihat itu, alaika binafsika, urus urusanmu dewe. Ada tak ini? Sudah. Misalnya ada yang urusi binimu, urusi anakmu itu loh. Sampai kemudian dia buka aib lagi. Orang yang berikan nasihat. Kan sekarang begini terjadi. Dipertontonkan di masyarakat, masuk media televisi misalnya. Ketika fulan bin fulan menyampaikan nasihat, ini tak mau menerima, berusaha mencari kekurangan orang berikan nasihat. Padahal sebagai mukmin yang baik, ketika seseorang melakukan kesalahan, kita pengen dia itu tidak salah. Seperti tadi, kita tidak pengen dia itu dipatuk sama ular, disengat kalajengking. Kita pengen menyelamatkan dia dari hal yang mematikan ini. Ini kawan ini, itu urus dirimu dewe, binimu tu urusi dewe, urusi anakmu dewe. Sehingga kemudian setelah itu dia buka aib, dibongkar sebanyak-banyaknya. Wal'iyadzubillah. Ini komunikasi yang tidak sehat. Ini tanda orang yang berpenyakit hatinya. Ini tanda orang yang hatinya busuk, bahwa ketika diberikan nasihat, sudah urusi dirimu dewe. Banyak seperti sekarang? Banyak. Ketika fulan bin fulan menyampaikan nasihat, sudahlah urusi diri masing-masing. Aku bebas dengan apa yang kugawi ke. Urusanlah keluargamu dewe. Itu anakmu masih keluar segala macam. Dibukanya semua aib. Padahal ini fulan bin fulan berikan nasihat. Termasuk dosa yang besar, kata Sayyidina Abdullah bin Mas'ud, ketika seseorang itu diberikan nasihat dan dia menyatakan urus dirimu sendiri. Hakada. Kemudian selanjutnya, qala Sayyidina Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, Sayyidina Umar bin Khattab menyatakan, rahimallahu mra'an ahda ilayya uyubi. Ini pendek nian, doa, tapi doa ini tak akan muncul kecuali dari orang yang ikhlas hatinya. Al-Faqir ulangi, doa ini tak akan keluar kecuali doa ini muncul dari orang yang hatinya ikhlas. Apa doa Sayyidina Umar bin Khattab? Rahimallahu mra'an ahda ilayya uyubi. Mudah-mudahan Allah merahmati, mengasihi, menyayangi orang yang mau menunjukkan kekurangan-kekuranganku. Orang menunjukkan kekurangan, didoakan yang baik.
Orang yang juga nasihat didoakan yang baik. Itu kalau bukan orang ikhlas, mana kita nyebutnya? Kadang-kadang apa bahasanya? Mati pergi, mulang. Oh, banyak doa-doa yang tidak bagus. Doa-doa yang tidak bagus karena ngapo? Karena merasa ketika seorang menasihati itu bahwa dia merasa sudah syaiban, sudah syebeh misalnya, sudah tua, banyak pengalaman, lebih kaya, lebih tinggi, nasabnya lebih mulia, harta lebih banyak, macam-macam. Ditunjukkan nasihat seolah-olah dia sudah mendapatkan penghinaan luar biasa. Sehingga kemudian terlontar ucapan yang tak bagus, sikap yang tak bagus. Maka Sayyidina Umar bin Khattab menyatakan, mudah-mudahan Allah merahmati orang yang mau menunjukkan kekuranganku. Ini orang yang tahu, orang yang ikhlas itu seperti ini. Maka berarti ikhwan dimuliakan Allah, kita tetap sering disampaikan, kita harus berterima kasih kepada orang yang mau menasihati kita, karena sejatinya dia sedang menyelamatkan kita. Kemudian selanjutnya, pada satu saat Sayyidina Umar Ibn Khattab memanggil Sayyidina Salman Al-Farisi. Kemudian Sayyidina Salman Al-Farisi itu mendatangi Sayyidina Umar Ibn Khattab mendatangi Sayyidina Salman Al-Farisi, karena beliau saat itu menjadi seorang gubernur. Sampai berita kepadaku, kata ini, perhatikan Pak, perhatikan betul-betul, ngeri gitu dengan nasihat. Kata Sayyidina Umar Ibn Khattab, wahai Salman, sampai berita kepadaku, kau ini banyak bajunya, kemudian laukmu banyak. Setiap kau makan di hidangan, di depan hidanganmu itu lebih dari 2 jenis lauk. Gubernur punya baju 3 helai. Maka beliau sampaikan begini, maka beliau, alhamdulillah, berarti engkau masih berakhlak sebagaimana dulu ketika engkau menyatakan iman kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka ikhwan dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, maka berarti masya Allah Sayyidina Umar bin Khattab berbahasa sederhana ini, beliau khalifah. Sayyidina Salman Al-Farisi ini kan sebagai pembantu beliau, meringankan tugas beliau. Tapi ternyata datang laporan ada orang yang menyebarkan desas-desus, Sayyidina Salman Al-Farisi katanya orang hidup mewah. Padahal mewah dari mana? Baju cuma 3 helai. Sampai dalam riwayat Sayyidina Salman Al-Farisi itu diejek anak-anak. Ini gubernur kita nih, kalau tak pakai baju ini, pakai baju ini. Tinggal 2 pilihan. Sikok banyak baju yang dipakai, kemudian 2 yang sedang dicuci. Kita tebaan, kata budak-budak kecil. Kira-kira dia pakai baju, pakai baju warna merah atau warna putih? Oh, warna putih. Ternyata warna merah. Cuma 2 ekor itulah bajunya. Ditambah yang dipakai. Itu pun diprotes oleh Sayyidina Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, memberikan nasihat. Kenapa? Saking sayangnya beliau kepada Sayyidina Salman Al-Farisi. Kemudian selanjutnya ikhwan, tentang bab nasihat ini. Pernah pada satu saat Sayyidina Umar bin Khattab ini sedang di atas mimbar, sedang memberikan khutbah. Khutbah di sini jangan diartikan khutbah Jumat, kadang memberikan pidato kenegaraan atau apa. Tiba-tiba datang ibu-ibu. Khalifah, kau tuh main ini. Lagi di pojok Umar bin Khattab, yang lain ramai datang. Tegang. Kata beliau, benar. Betina benar, yang jantan salah. Wah, ini orang cerdas. Ngapa? Karena ibu itu mengingatkan sesuatu hal kepada beliau. Beliau salah, Anda benar, betina benar, memang jantan yang galak salah. Nah, ini ternyata dari zaman dulu memang benar, bahwa kaidah dalam kehidupan, bahwa peraturan itu cuma 2. Pasal 1, betina tidak pernah salah, harim-harim tidak pernah salah. Kalau ternyata dia salah, balik ke pasal 2, kembalikan ke pasal 1. Berarti pasal 1-nya betina tidak salah. Ya ikhwan dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Sehingga sampai pada satu saat Sayyidina Umar bin Khattab ini sedang jalan, naik keledai, naik tunggangan dengan asisten pribadi beliau. Di tengah jalan ini diadang. Umar, turun. Ini ibu ini, latu ibu ini. Diturunkan. Oh iya gitu. Ini khalifah ya ikhwan, menjawab, dia sedang menjabat, besar tinggi, kita tahu lah reputasi beliau. Beliau turun, nunduk, kemudian pinggir sini kau. Di akhirnya dipinggirkan itu. Pinggir jalan ditunjuk Sayyidina Umar. Nunduk main. Iyo, maaf. Asistennya tidak tahu dengan bibi ini. Kemudian, "Oi, Bi," bahasa kita. "Cek,
Kau ini tidak tahu ini adalah khalifah sahabat Rasulullah. Oh, dijelaskan. Kata Sayyidina Umar, dibentak, diam kau. Kau tidak tahu dengan siapa sedang berhadapan. Yang kalau ibu ini nak nyeramahiku dari zuhur sampai ke maghrib kagak, aku tak berani menyela omongannya. Paling ketika masuk waktu asar, ibu berhenti sebentar waktu asar aku nak sholat. Setelah itu aku di sini lagi untuk nasihati. Aku tak akan menerima. Ngapa? Ternyata ibu ini adalah wanita yang menyatakan protes kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam surat Al-Mujadilah. Qad sami'a Allahu qaulal lati tujadiluka fi zawjiha wa tashtaki ila wallahu yasma'u tahawurukuma. Sungguh Allah Subhanahu wa taala telah mendengar seorang wanita yang menggugat suaminya gara-gara suaminya ini gara-gara hukum zihar itu muncul gara-gara bapak ini. Katanya, anti ka dhahri ummi. Kau seperti punggung ibuku. Menyatakan bahwa suami ini dak naksir lagi. Oh, dak pacak katanya. Kemudian ketika suami ini nyesal dengan omongannya, kemudian dia pengen minta maaf, dak, aku dak galak. Omonganmu berat, ini bahaya. Kita bawa kepada Rasulullah. Sampai kepada Rasulullah diadukan hal ini, kemudian Allah menurunkan surat Al-Mujadilah atau Al-Mujadalah gara-gara ibu ini. Apa kata Sayyidina Umar Khattab? Allah baik dengar curhatannya, apalagi aku. Tak berani aku nak nolak. Allah be protesannya sampai ke aras, apalagi aku manusia biasa. Dia nak ngomong dari zuhur sampai ke maghrib kagak, aku tetap akan dengar nasihat beliau. Ditunjuk-tunjuk itu, nah pokoknya nginggi memang orang Jawa. Yo baik, nerima baik. Lihat, Sayyidina Umar bin Khattab menerima nasihat orang yang Masya Allah. Dan beliau berbesar hati. Oh ya, aku ni presiden, aku ni apa. Atau kadang-kadang ada yang cak-cak nerimo, tapi kaget nyuruh preman ngabisi yang dia nasihat. Karena sekarang seperti itu. Kalau orang yang punya nilai kritis sedikit, dalam bahasa hati-hati, kaget kijang satu. Kaget ada tukang bakso lewat, sampai istilah itu. Maka ikhwan dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kalau orang yang mencari kebaikan tidak seperti itu, dia akan menyatakan terima kasih. Rahimallahu ra'an asyara ilayya uyubi. Mudah-mudahan Allah merahmati orang yang mau menunjukkan kekurangan atau membenarkan keburukan-keburukanku untuk dinasihati. Hadanallahu wa ikum ajma'in, usikum wa nafsi bitaqwallah. Mudah-mudahan manfaat yang kita ngambil kesimpulan dari yang kita pelajari malam hari ini, bahwa nasihat itu sangat penting. Memberikan nasihat itu ada adabnya. Pun ketika diberikan nasihat pun itu kita harus menerima dengan baik, dan akan terbangunlah suasana beragama yang baik dengan kebiasaan yang baik ini insyaallah. Mari kita tutup dengan doa khitamul majlis. Ya Rabbana i'tarafna bi annana qtarafna wa annana asrafna ala ladha ashrafna fatub alaina taubah taghsil li kulli haubah wastur lana al-awrati وآمن الروعات واغفر لوالدينا ربي ومولودينا والأهل والإخوان وسائر الخلان وكل ذي محبة أو جيرة أو صحبة والمسلمين أجمع آمين يا ربي أسمع فضلا وجودا منا لا باكتساب منا بالمصطفى الرسول نحظى بكل سول وسلم ربي عليه عد الحب وآله والصحب عداد طش السحب والحمد للإله في البدء والتناهي سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين ثم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.